Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kita lanjutkan ngaji kita fikih hari ini untuk para santri sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wa juludul maidati utawi kulit batang, kulit bangkai ikut tathuru bisa suci apa julud bidibari kelawan disamak. Jadi kulit bangkai itu bisa suci apabila dengan disamak. Bangkai itu maksudnya hewan yang mati tanpa disembelih. Kulit apa yang bisa digunakan? Apa itu yang bisa disamak? Kulit bangkai itu hewan yang sudah mati ya. Kulit mungkin bisa jadi kulit ular ya, atau kulit buaya atau kulit harimau, bisa disamak. Ila jildal kalbi, kecuali kulit anjing, wal khinziri dan babi, kecuali dua hewan itu tidak bisa suci. Kalau hewan yang lain bisa disamak ya. Wa malan hewan tawalada kang lair apa ma minhuma saking anjing atau saking anjing lan babi. Au min ahadi mau atau saking salah sijine anjing lan babi. Atau anaknya anjing atau anaknya babi atau anak silang ya. Baik bapaknya anjing atau bapaknya babi, mungkin jantannya bukan babi, bisa jadi ya. Yang penting salah satu dari orang tuanya itu antara anjing dan babi, itu tidak bisa. Nah, segala sesuatu yang keluar dari hewan itu hukumnya najis, maka tidak bisa disamak karena najisnya disebut najis mughalladhah. Wa atmul maitati ada utawi balung batang, wa sya'ruha lan rambut batang iku najisun najis ilal adamiyah kecuali anak Adam. Jadi bangkai dan tulang-tulang bangkai itu najis ya. Makanya kalau ketemu bangkai ayam, bangkai apapun ya, bangkai hewan apapun itu najis ya, kecuali bangkai anak Adam dalam arti mayat manusia itu tidak najis. Faslun wala yajuzu lan ora oleh apa istimalu awani dhahabi nganggo wadah emas, wadah kanggo mangan, tempat makan, tempat minum dari emas, wal fiddati dan perak. Wa yajuzu lan boleh apa istimalu ghairihima nganggo liyane emas perak minal awani dari sangka wadah-wadah selain emas perak juga boleh ya. Digunakan untuk makan, untuk minum ya. Kalau emas dan perak tidak boleh ya, siapa tahu nanti jadi juragan emas ya, atau juragan perak. Jadi berhati-hati ya tentang bangkai tadi ya. Sering kita jumpai bangkai-bangkai di sekitar kita, bangkai cicak ya, bangkai tikus, bangkai apapun itu, kalau dia tidak disembelih, bukan hewan yang disembelih, maka itu hukumnya najis. Kalau disembelih ya enggak. Pokoknya nyembelih ayam, otomatis ayamnya mati ya, dibubuti bulunya, dibuangi, apa bulunya najis? Enggak. Tapi kalau itu maita, mati tanpa disembelih, maka najis. Kalau kamu menyentuh itu, cuci tangannya, bersihkan tangannya ya. Tuh bebek, mentok dan semuanya ya, paham kalian? Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa siwaku, adapun siwakan iku mustahabun disunahake fi kulli halin ing dalam saben-saben keadaan, ing dalam saben-saben hal waktu. Bersiwak itu disunahkan setiap saat. Siwak itu kayu arok namanya, kalau di Arab itu kayu arok, kayu yang
kecil-kecil kalau orang pulang haji, pulang umroh itu biasanya bawa ya. Maka anak-anak kalau ada tetangganya, saudaranya pulang haji, pulang umroh, minta kayu arok gitu ya. Minta 1 atau 2 itu awet bertahun-tahun, itu digunakan untuk bersiwak, menggosok gigi ya. Ketika mau sholat, mau baca Quran dan lain sebagainya. Ila ba'da zawali, kecuali ing dalam sakwise lingsir sengenge matahari tergelincir, lisoimi kanggo wong kang poso, kecuali orang yang sedang puasa tidak disunahkan bersiwak ya. Wa huwa utawi sunah siwaan iku salah sati mawadi ing dalem 3 pira-pira panggonan asyaddu luwih dahsyat apane istihbaban disunahke. Ini siwak secara makna zaman dulu itu pakai kayu arok. Tapi kalau zaman sekarang itu yang dimaksud dalam fikih ini gosok gigi ya. Gosok gigi ini disunahkan pada 3 keadaan. Pertama, inda taghayyuril fami, ketika berubahnya mulut. Mulut kok kecut-kecut, mulut kok rasanya asem-asem, mulut kok ndak enak rasanya. Segera gosok gigi ini hukumnya sunnah ya. Tapi harus ada niatnya. Kalau sekedar gosok gigi tanpa niat ya tidak dapat pahala sunnah. Tapi harus ada niat. Saya niat mengambil kesunahan ya, yaitu bergosok gigi ketika mulut ini berubah. Min azmin, nyatane saking bacin, wa ghairi lan liyane azmin. Dadi bambune gak enak. Itu gosok gigi. Wa indal qiyami lan nalika tangi minan naumi saking turu, ketika bangun tidur segera gosok gigi, itu sunnah. Wa indal qiyami lan nalika arep nglakoni, arep ngadeg ila sholati maring salat, ketika mau menjalankan salat. Itu gosok gigi disunahkan. Terus kemudian bersiwak yang kita ta'alluqkan kepada siwak zaman Rasulullah itu kayu arok, itu juga ketika mau sholat gosokkan ke gigi itu ya. Itu kayu siwak, itu kayu arok itu. Jadi kita ambil 2 langkah. Langkah pertama kita kiaskan pada zaman sekarang gosok gigi ya. Yang kedua kita ambil siwak yang dimaksud Rasulullah itu pakai kayu arok ya. Kayu arok. Bahkan dalam kajian fikih siwak itu bukan hanya kayu arok, yang penting kayu yang lembut yang bisa dikunyah, yang bisa teksturnya lembut ya. Tidak boleh bersiwak dengan kayu yang teksturnya keras. Jadi kalau nggak ada kayu dari Arab itu, mungkin kamu punya kebun di belakang itu, coba cari ya pohon-pohon apa itu ya, niatkan untuk bersiwak ketika mau sholat. Itu familiar lah di pondok pesantren biasanya ya. Kalau di Jawa itu semua santri biasa itu. Ada yang siwak kecil, ada yang besar segini, pokok itu untuk menjalankan kesunahan. Nah, ini dapat sunahnya luar biasa ya. Jadi kalau ketika mulut baunya berubah, kemudian ketika bangun tidur dan ketika akan menjalankan sholat. Nah, ketika bangun tidur kita ambil yang gosok gigi itu ya, yang gosok gigi. Jadi kajian kita pagi hari ini mungkin hanya sekian dulu. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon ditonton videonya ya, jangan hanya ditonton sekilas-sekilas. Ini adalah ngaji pelajaran pondok pesantren yang harus diikuti oleh seluruh santri, dan jangan lupa untuk kalau sudah ditonton di like agar kita tahu berapa sih jumlah santri yang nonton. Karena kalau dilihat dari keterangan berapa kali ditonton itu belum tentu yang nonton ini santri. Jadi saya minta khusus santri untuk like ya, agar saya bisa ngecek berapa santri yang nonton. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.